Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar melukis grafik logaritma dan menyelesaikan soal-soal mengenai grafik logaritma yang sering muncul. Umumnya soal yang muncul adalah soal yang sederhana, sebetulnya yang tanpa kita harus potret pun kita tahu jawabannya. Baik, sebelum kita ke grafik, diingatkan kembali logaritma itu bentuknya seperti ini, A log B sama dengan C. A itu bilangan pokok yang memiliki syarat, bahwa A itu syaratnya begini. A itu di antara 0 dan 1, atau A itu lebih dari 1. Artinya tidak boleh 0, tidak boleh 1. A tidak boleh 0, A tidak boleh 1. A selalu positif. Jadi kalau di dalam grafik begini. Ini A boleh di sini, ini A boleh di sini. A itu tidak boleh 0, A itu tidak boleh 1, apalagi negatif. Itu untuk A. Kemudian untuk B ini selalu positif. Untuk B selalu positif. Selalu positif artinya di sini 1 boleh, tapi 0 tetap tidak boleh. Baik, kita akan langsung ke grafik. Lukislah grafik Y sama dengan 2 log X. Nah, di sini kita nggak tahu log itu bagaimana cara ngitungnya, karena harus pakai tabel. Nah, sekarang kita ganti saja bentuknya menjadi pangkat. Karena kita di video sebelumnya sudah belajar bahwa logaritma itu adalah bentuk lain dari pangkat sebetulnya, bilangan berpangkat. Sehingga ini 2, ini bilangan pokoknya 2, dipangkatkan Y sama dengan X. Itu kan definisinya ya. Jadi bilangan pokok, kemudian pasangannya nyebrang ke Y. Jadi tadinya 2 itu pasangannya dengan X, satu ruas maksudnya, satu kelompok. Nah sekarang kalau mau diubah bentuk, 2 ini satu kelompoknya dengan Y. Jadi 2 pangkat Y sama dengan X. Nah kalau bilangan pangkat gini kita tahu. Kita siapkan, ini triknya, ya. Karena di sini pangkat, ya. Kemudian X itu sebagai hasil, maka siapkan dulu yang Y-nya. Karena X itu hasil, kan sama dengan X. Yang paling gampang, siapkan Y-nya. Y misalkan siapkan dari 0 sampai 3, kemudian min 1 sampai min 3. Karena kita akan membuat grafik. Ya, grafik seperti ini. Jadi 0 sampai 3, 0 sampai min 3. Itu saja. Silahkan sampai 4 sampai 5 silahkan ya. Kalau misalkan kertasnya besar begitu. Masukkan Y-nya sama dengan 0 dulu yang di tengah. Ya, jadi triknya begitu 0, kemudian 1, 2, 3. Kemudian min 1, min 2, min 3. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Itu yang pertama. Tinggal kita masukkan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kalau dipangkatkan 0 apapun bilangan 1. Sehingga 0 pasangan dengan 1. Kemudian 2 pangkat 1, 2. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Berarti di sini pasangan dengan 4 dan lakukan terusnya 8. Nah sekarang yang negatifnya. Yang negatif 2 pangkat negatif 1 jangan bingung. Ya, 2 pangkat 2 pangkat 1 kan 2. Tapi karena negatif kita sudah belajar kalau negatif berarti 1/2. Begitu. Ya, sekarang 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat 2 itu 4. Kalau pangkat negatif 2 berarti 1/4. Dan lakukan hal yang sama seperti itu. Nah, dari 7 pasangan ini, kita langsung bisa membuat sketsa. Ini X, ini Y. Berarti ini 1,0. 1,0 di mana? Di sini kan X itu 1, 2, 3. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X. 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk X-nya 1, pasangannya dengan 0. Berarti di situ. Untuk X-nya 2, pasangan dengan 1. Berarti X-nya 2, pasangannya dengan 1 di situ. Untuk X-nya 4, pasangannya dengan 2. 4 itu di sini, pasangan dengan 2. Kemudian untuk X8, pasangannya 3. 4, 5, 6, 7, 8. Pasangannya 3. Seperti itu. Untuk X-1, untuk X-nya setengah, Y-nya min 1. X setengah tuh kira-kira di sini. Min 1 pasangannya, berarti di situ titiknya. Untuk 1/4 berarti lebih dekat ke 0 ya, setengahnya lagi. Adalah min 2 pasangannya, berarti min 2. 1/8 berarti geser lagi hampir ke 0, pasangannya min 3. Dan seterusnya. Tinggal kita
hubungkan saja. Nah, ini sketsanya. Ini kalau kita perpanjang terus ya, garis itu bisa diperpanjang terus. Ini juga bisa diperpanjang terus. Perpanjang terus. Tapi tidak pernah melewati sini. Ya, yuk, jadi kita ambil 2 poin penting. Yang pertama ini saya kasih merah. Kenapa? Karena ini paling penting yang pertama. Bahwa grafik logaritma itu selalu menyentuh ini. Selalu menyentuh ini. Ya, untuk 2 log X, 3 log X, 4 log X, 7 log X, dan seterusnya. Asalkan bentuknya log X, pasti menyentuh di sini. Ya, 1,0 pasti begitu. Ya, karena berapapun angka dipangkatkan 0 pasti 1 hasilnya. Berarti pasti ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin ada di sini. Tidak mungkin menyentuh ini. Kenapa tidak mungkin menyentuh ini? Ya, karena ingat syarat ini tadi di definisi ini harus positif kan? Tidak boleh negatif. Tidak boleh 0. Maka tidak pernah menyentuh 0, tidak pernah menyentuh negatif 1, tidak pernah menyentuh negatif 2, dan seterusnya. Sehingga walaupun diperpanjang, ini tidak akan pernah menyentuh. Namanya asimtut. Asimtut itu mendekati terus tapi tidak pernah menyentuh. Ya, mendekati terus tapi tidak pernah menyentuh. Karena menurut syarat ini tidak boleh 0. Apalagi negatif. Ya, jadi ciri khas logaritma ada 2. Yang pertama menyentuh ini. Yang kedua tidak pernah ada di kiri. Selalu di kanan. Ya. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. 3 log X sekarang. 3 log X. Silakan coba dulu lah. Kita cokkan jawabannya ya. 3 log X berarti bilangan pokoknya 3. Jadi 3 pangkat Y sama dengan X. Ya. Y-nya kita siapkan dulu. 0, 1, 2, 3. Ini negatifnya. Tinggal disubstitusi saja. 3 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 2, 3 pangkat 1 itu 3. Tulis ini 3. Kemudian 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Yang ini kebalikannya. Gitu aja. 1/3. Ini berarti ini pasangannya kan. Kemudian ini 1/9 berarti. Kemudian ini 1/27. Demikian. Tinggal kita sketsa. 1 pasangannya dengan 0. Selalu menyentuh di sini. 3 pasangannya dengan 1. 3 pasangannya 1. 9 pasangannya dengan 2. 9 itu pasangan dengan 2. 27 ini sayang terlalu kesana ya. Udah biarin aja lah. Diwakili 3 titik ini. Kemudian 1/3 pasangannya dengan min 1. Geser ke sini pasangan dengan min 1. 1/9 berarti geser lagi pasangannya min 2. Ini perkiraan saja. 1/27 berarti semakin geser ke 0 pasangannya min 3. Hubungkan. Selalu seperti ini. Logaritma itu selalu seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini. Seperti pistol lah. Pistol. Dari bawah langsung menuju atas. Itu logaritma. Dari bawah menuju atas. Ciri khasnya apa? Menyentuh 1,0 kemudian hanya di sini tidak pernah di kiri. Nah, ini penting ditekankan terus karena dalam soal nanti jadi gampang. Soal nomor 3. Y sama dengan min 2 log X. Nah, di sini minnya yang membedakan soal nomor 3 dengan soal 2. Gampang, tinggal minnya pindahkan saja ke Y, jadi min Y sama dengan 2 log X ya. Dengan cara ini dibagi ya, jadi pembagi, jadi Y dikurangi Y dibagi min 1, ini kan jadi min Y ya. Minnya pindahkan ke Y. Atau cara lain dikalikan negatif, jadi Y dikalikan negatif, negatif Y. Kemudian yang ini, min 2 log X dikalikan negatif, min kali min plus, jadi positif. Caranya demikian. Intinya min ini pindahkan ke Y. Kita ubah, 2 pangkat min Y sama dengan X. Kenapa dipindahkan ke Y negatifnya? Karena kalau ada min di sini, kita tidak bisa langsung mengubah 2 pangkat Y. Nah, ada min di sini tidak bisa. Sehingga min ini harus pindahkan. Siapkan secara biasa. Y-nya ganti dengan 0. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ganti Y-nya dengan 2. Dengan 1. Berarti 2 pangkat min 1. Min 1 itu setengah. Lakukan hal yang sama kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, Y-nya ganti dengan min 1. Karena rumusnya 2 min Y. Kalau Y-nya min 1. Berarti nulisnya begini. Min kali min plus.
2 pangkat 1, 2. Berarti yang sama berlaku untuk min 2. Karena dinetralisir oleh min, jadi 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 3. Ya, intinya ini setengah, di sini 2. Di sini 1/4, di sini 4, di sini 1/8, di sini 8. Gitu kan. Kita sketsa. 1 pasangannya dengan 0. Setengah pasangannya dengan 1. X-nya setengah tuh di sini. Pasangannya dengan 1. Kemudian 1/4 lebih geser lagi ke sini. Lebih geser lagi ke sini. Kita dapatkan 3. X-nya 2. Y-nya min 1. Berarti 2 min 1. Kemudian 4 min 2. 4 itu di sini min 2. Kemudian 8 min 3. Hubungkan. Ini grafiknya. Ingat, masih berlaku prinsip tadi. Selalu menyentuh ini dan tidak pernah ke sini. Hanya bentuknya saja. Kalau kita lihat, kalau tidak aneh, tidak ada negatif, tidak aneh, pokoknya 2 log X, misalkan 7 log X, 5 log X, 6 log X, dan seterusnya, 10 log X, dan seterusnya. Bentuknya seperti ini. Dari bawah dulu. Dari bawah seperti lahar menuju puncak gunung. Meletus di situ. Nah, kalau ada yang negatifnya, kebalikan. Dari atas dulu, seperti longsor. Dari atas dulu ke bawah. Ya. Normalnya kita ke atas. Ya. Semakin sana semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Itu yang normal loh gitu. Tapi kalau ada yang aneh, ada negatif, dia jadi merosot. Itu untuk mengingatnya. Baik, kita akan terapkan ke beberapa variasi soal. Nah, sekarang di sini bilangan pokoknya setengah. Nah, setengah ini sebetulnya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 1 kan? Nah, kalau begini kita sudah punya sifat di video sebelumnya bahwa pangkat ini bisa ke bawah. Jadi 1 dibagi min 1. 1 dibagi min 1 adalah min. Jadi sebetulnya bisa diubah menjadi ini. Yang tiada lain adalah soal nomor 3. Ya, pasti jawabannya demikian. Pasti jawabannya dari atas ke bawah, longsor. Ya, jadi bentuk begini, di sininya aneh, biasanya kan angka 2, tapi di sini setengah. Pasti longsor ke bawah. Bentuk aneh pasti longsor. Seperti itu. Soal nomor 5, ada keanehan lagi, ya. Maksudnya keanehan itu tidak sederhana, tidak umum. Bukan bentuk yang dasar. Nah, di sini yang bukan bentuk dasar biasanya kan 2 log X. Ini log 1 per X. 1 per X itu tiada lain dari X pangkat min 1. Lagi-lagi kita punya sifat min 1 itu bisa pindah ke depan, dan sebetulnya 2 log 1 per X itu tiada lain masih grafik yang sama. Kalau kita simpulkan, ini yang bentuk dasar 2 log X, dia seperti pistol ya, atau seperti lahar dari bawah ke atas ke puncak gunung. Nah, kalau ada yang aneh, di depannya ada negatif, dia longsor dari atas ke bawah. Kalau di sininya pun bilangan pokoknya pecahan, jadi aneh ya, bukan bilangan dasar, maka dia longsor. Atau yang ininya, yang numerusnya, dia pun longsor. Ini semuanya begini. Memang hanya ada 2 variasi bentuk dasar dari grafik logaritma. Nah, ini akan berharga kalau kita terapkan di beberapa soal. Grafik yang paling sesuai sebagai fungsi Y sama dengan 7 log X adalah tidak perlu dikotet yang seperti ini. Ya, ingat ada 2 hal. Menyentuh angka 1 dan tidak pernah di kiri. A salah. Kenapa dia menyentuh kiri? Ini pasti bukan logaritma. Ya, salah pertama, salah kedua tidak menyentuh ini. Yang ini menyentuh 1 dan tidak ke kiri. Ya udah jawabannya pasti B begitu. Ya. Kenapa? Karena ini bentuk dasar 7 log X, di sini nggak aneh, di sini nggak aneh. Pasti jawabannya B. Seperti itu. Yang ini longsor. Yang longsor mah harus muncul yang aneh. Ada muncul negatif atau muncul pecahan. Seperti itu. Kemudian yang ini jelas salah karena menyentuh kiri. Ini pun salah karena menyentuh kiri. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Silakan yang mana? Ya. Di sini normal, tapi di sininya aneh, berarti longsor. C jawabannya. Nomor 8.
Ini maksudnya tidak tergeser lah. Kita ini kan. Ini maksudnya gini, 3 kemudian min. Nah, ini kan ada min kelihatan, di sini ada 3. Sebetulnya 3-nya harusnya bilangan pokok, kemudian ada min. Nah, di sini aneh. Di sini aneh. Ada 2 keanehan. Ya, kalau aneh dengan aneh, min dengan min kan positif. Jadi kalau ada 2 aneh berarti normal lagi. Berarti jawabannya B. Begitu. Ya, karena 1 per X itu sebetulnya X pangkat min 1 kan. 1 per X itu sama dengan X pangkat min 1. Min 1-nya kalau ditarik ke sini, min dikali min kan plus. Jadi bentuknya menjadi bentuk dasar lagi. Begitu ya. Jadi kalau di sini aneh, justru jadi normal kembali. Kalau anehnya 1, dia longsor. Tapi kalau anehnya 2, dia balik lagi. Dia netral. Soal nomor 9. Ini kenapa jadi bergeser-bergeser ya? 1/5-nya di sini. Silakan tentukan dulu. Ya, ada 2 keanehan. Di sini aneh, di sini aneh. Kalau 2 keanehan, berarti normal. Ya, berarti B. 1/5 itu kan 5 pangkat min 1, kemudian 1 per X itu X pangkat min 1. Ya, kita tahu bahwa ini min bisa ke depan, kemudian min bisa ke bawah. Min dibagi min 1 dibagi min 1, positif. Sehingga 5 log X, normal. Ya, ingat ya, kalau yang satunya aneh berarti longsor, tapi kalau 2 aneh berarti saling menetralkan, jadi kebentuk semula. Nomor 10. Harga suatu barang berbanding lurus dengan logaritma permintaan. Nilai H sama dengan harga dan D sama dengan permintaan. Maka grafik hubungan H dan D adalah, ya, harusnya H dan D-nya ada. Misalkan H di sini, D di sini. Nah, yang jelas titik fokus kita adalah ini nggak mungkin. Kenapa? Kalau namanya logaritma, ingat logaritma itu bukan di sini, tapi di 1 nempelnya. Ini nggak mungkin karena menyentuh kiri. Ini nggak mungkin karena menyentuh 0. Tidak mungkin 0. Ini tidak mungkin karena di kiri. Ini yang mungkin. Dia menyentuh 1, kemudian tidak menyentuh di sini. Jadi jawabannya E. Meskipun kita tidak ngerti sebetulnya. Ya. Tapi karena di sini ada hubungannya dengan logaritma, maka jawaban yang mungkin adalah ini. Demikian.